Teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan saat ini kami berada di Pasar Air Madidi. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kopassus Mission, dari penginjilan Calanan, kami berbagai denominasi gereja boleh ada di tempat ini. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya semua masyarakat yang ada di Pasar Air Madidi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena sampai sejauh ini kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, bahkan doa-doa yang boleh disampaikan, kita percaya ada kelepasan di tempat ini, bahkan terjadi pemulihan di tempat ini. Nah, puji Tuhan, kalau kita melihat bahwa hari-hari ini dunia sudah tidak aman lagi, dipenuhi dengan segala macam kejahatan-kejahatan, bahkan penggenapan firman Tuhan mulai digenapi dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7 berkata bahwa kamu akan mendengar deru perang, bahkan peperangan di sana sini. Bahkan Tuhan bilang berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, karena semuanya itu harus terjadi. Amin. Semuanya itu harus terjadi. Kita akan melihat bahwa peperangan terjadi di sana sini, bangsa akan melawan bangsa, negara akan melawan negara, akan terjadi kelaparan di sana sini. Bahkan kita melihat akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat.
tetapi Tuhan bilang belum pada kesudahannya. Untuk itu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Matius 26 ayat 41 berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoa, ya. Karena firman Tuhan bilang semuanya itu akan terjadi, akan dikenapi, ya. Kita sebagai orang yang percaya, tetap tugas kita adalah tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan dan berdoa. Apa yang kita harus jaga di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan kita selalu di dalam Tuhan, selalu berada di dalam kebenarannya Tuhan, menjaga kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hati, pikiran, tubuh ini selalu berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan semua keinginan-keinginan daging yang menjadi penghalang-penghalang keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan bilang tetaplah berdoa, ya. Berdoa arti kata kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, lebih lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, lebih rajin berdoa, lebih rajin baca firman Tuhan, dan memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa pengenapan firman Tuhan terjadi, ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kita sebagai Kopassus Mission boleh ada di tempat ini memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran Tuhan, ya. Karena itu menjadi panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saling menguatkan di tempat ini. Karena kita percaya Injil itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, kebenaran Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya, ya. Bukan cuma orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya keselamatan ini berlaku bagi semua orang yang mau datang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Sang Pencipta langit dan bumi, bahwa Yesus adalah Sang Pemilik kehidupan orang semua, bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus, ia tidak akan sampai kepada di surga. Artinya tidak akan sampai ke dalam kerajaan surga. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita terus di dalam Tuhan. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kita harus melewati jalannya yang diberikan Tuhan kepada kita yang mau mengikutnya. Walaupun kita percaya banyak tantangan, banyak masalah, tidak luput daripada permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melewati jalan ini dengan penuh dengan iman percaya kepada Tuhan, ya, disertai dengan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, kita percaya firman ini akan menjaga kehidupan kita. Bahkan firman ini akan memerdekakan kehidupan kita melewati setiap tantangan persoalan kehidupan yang kita alami dari hari ke hari. Bahkan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1 bahwa biarlah kita mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya mempersembahkan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang tentang kedagingan-kedagingan kita buang di dalam kehidupan kita. Semua kedagingan-kedagingan yang menjadi penghalang keselamatan di dalam kehidupan kita, kita tanggalkan di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Kalau mungkin kita saat ini di tempat ini masih terikat dengan segala pesta pora, minuman-minuman keras, segala roh-roh kenajisan, perhugelan, ya, suka-suka dengan dugem, pesta pora yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita buang semuanya itu. Karena tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga.
kita perbaiki hati kita. Mungkin selama ini ada terikat dengan roh-roh kesombongan, roh-roh iri hati, roh-roh akar-akar kepahitan yang masih mengikat di dalam hati dan pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita buang semuanya itu, kita tinggalkan di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Walaupun dia lepas daripada tantangan, masalah, persoalan, kita percaya kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Artinya kita percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, kita harus juga melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata, kita harus menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, yang bisa dibaca oleh semua orang lewat sikap tindakan perilaku kita setiap hari, tutur kata kita yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah buah-buah roh terus ada di dalam kehidupan kita, dan buah-buah kedagingan kita harus tanggalkan di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita boleh mendapatkan keselamatan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Buah-buah roh itu apa? Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri yang sempurna. Biarlah itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, dan kita percaya kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau dalam Roma 6 ayat 13 berkata, biarlah kita menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan, menjadi alatnya kebenaran Tuhan. Bukan kita memberikan kehidupan kita untuk dipakai untuk menjadi senjata-senjata kelalimannya yang untuk berbuat dosa. Biarlah kita buang semuanya itu, karena Tuhan tidak menginginkan semuanya itu. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh menjadi berkat bagi suami, istri kita, anak-anak, orang tua kita. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita, keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Ya, itulah yang Tuhan maksudkan, yang mau di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita boleh memberi buah yang terbaik. Kita boleh menjadi surat yang terbuka, agar senantiasa kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, biarlah kamu sekalian jangan goyah, berdirilah teguh, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidaklah menjadi sia-sia. Artinya ketika kita selalu taat dan setia kepada Tuhan dalam segala hal, untuk menjadi berkat bagi semua orang, untuk membuat orang semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan berkata, jeripayamu tidaklah menjadi sia-sia. Kita percaya kita diberkati, baik di sorga maupun di dunia ini. Kita boleh diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kekuatan, kesehatan, umur panjang, apapun yang menjadi segala kebutuhan kita, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan berkati di dalam kehidupan kita. Amos 5 ayat 6a berkata, carilah Tuhan dan kebenarannya. Carilah Tuhan selagi dia masih ditemui. Carilah Tuhan dengan apa? Dengan kebenaran, dengan sikap tindakan perilaku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup berbicara berkat-berkat Tuhan, berkat di bumi, berkat di sorga. Tuhan akan tambahkan bagi kita semua, terutama keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan, carilah kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah kebenarannya, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita boleh menjadi surat yang terbuka, bahkan kita boleh memberi buah yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kita percaya apapun di hari-hari ini yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, apapun itu, terutama kekuatan kesehatan, kita percaya ada jaminan di dalam kerajaan surga. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, asalkan kita fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya bahwa dunia hari-hari ini sudah tidak aman. Ya, penggenapan firman boleh terjadi, tetapi kita yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak
tidak perlu khawatir. Kita yakin dan percaya ketika kita selalu datang setia kepada Tuhan, ada jaminan di dalam kerajaan surga, pemeliharaan sempurna di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Papa sana lebih baik menari buat Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Hidupku bukan milik
saat ini kita akan siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman.